Mari torang ASM GSM Kolom 23 Jemaat Sentrum Bitung. Ayo, mari torang bersiap untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang patorang semua. Halo semua, apa kabar? Di hari yang berbahagia ini, kita akan mengucap syukur atas kasih Tuhan dan karunia Tuhan terhadap alam dunia ini. Dan sebagai bukti ungkapan syukur, mari kita memuji Tuhan dengan puji-pujian yang berkata, dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ada sukacita semuanya? Amin. Amin. Shalom semua, damai di hati. Shalom. Shalom. Halo adik-adik semua, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat, luar biasa dan diberkati Tuhan. Saat ini kita akan bertemu lagi di dalam suasana sukacita, di dalam ibadah anak sekolah minggu Kolom 23 Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Dan perjumpaan kali ini kita berada di halaman di luar rumah, kita berada di alam ciptaan Tuhan yang begitu indah. Nah, pada saat ini kita akan belajar suatu kisah, suatu cerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Dan dalam cerita kita kali ini, kita akan membaca bagian Alkitab dengan dua versi. Yang pertama, kita akan membaca Alkitab versi bahasa Indonesia, dan yang kedua, kita akan membaca Alkitab dengan versi bahasa Manado. Oke adik-adik, mari kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Shalom. Shalom, damai di hati. Hai adik-adik anak sekolah minggu Kolom 23 Gemim Sentrum Bitung. Baiklah, pada saat ini kita akan beribadah. Untuk itu kita siapkan Alkitab dan waktu kita untuk kita beribadah. Selamat kita beribadah. Adik-adik, mari kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak memberikannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan membersihkannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia. Mengapalai para prajurit hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian firman Tuhan. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Dan saat ini KPA Shalom Sarani Matani wilayah Tanah Mampo 1 dipercayakan untuk memandu ibadah online saat ini.
Mari siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom adik-adik. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Karena itu, mari Encik jemput kita bangkit berdiri dan kita puji Tuhan dengan menyanyi satu lagu, Satu Keluarga Tuhan. Baiklah, ibadah sekolah minggu saat ini akan dimulai dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami sebagai guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami akan memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Dan biarlah ibadah sekolah minggu saat ini boleh jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri adik-adik? Masih semangat? Mari, torang angkat lagi satu kidung pujian, Sungguh Sukacita. Sungguh sukacita.
Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, sehingga kami boleh lagi menikmati hari-Mu yang indah ini. Tuhan, kami kembali kepada hadirat-Mu untuk mengaku segala salah dan dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik kepada teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, terlebih kepada-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan yang nanti akan kami baca dan renungkan bersama. Biarkannya apa yang kami baca dan renungkan bersama itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5 dengan judul Daud dan Yonatan, yang akan kita ikuti dalam tayangan video animasi berikut ini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Yeah! Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita lihat gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya,
Benar, ini adalah gambar dua orang anak yang sedang bermain dan bersuka cita. Siapa yang punya teman di rumah dan suka bermain? Atau ada teman di sekolah? Walaupun sekarang orang belum boleh bersekolah karena ada di masa pandemi ini. Tapi Inci tahu orang punya banyak teman di sekolah dan di rumah. Nah, saat ini orang akan mendengarkan cerita tentang dua orang sahabat. Yang pertama, Daud. Dia adalah seorang anak gembala yang memelihara dan menjaga kawanan domba. Dan Daud, walaupun tubuhnya tidak terlalu besar, tapi dia kuat dan menjaga domba-dombanya dari serangan binatang buas. Dia adalah anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Dan masih ingat cerita tentang Daud yang mengalahkan seorang raksasa. Siapa nama raksasa itu? Betul, Goliat. Daud bukan mengandalkan kuat dan gagahnya, tetapi dia mengandalkan Tuhan sehingga dia boleh mengalahkan Goliat. Dia mempunyai teman yang bernama Yonatan. Yonatan adalah anak raja. Tapi walaupun dia seorang anak raja, dia tidak sombong dan dia suka sekali bersahabat dengan Daud. Mereka saling menghibur, saling menguatkan dan saling mengasihi. Mereka mengikat satu perjanjian sebagai seorang sahabat. Dan sebagai bentuk kasih dari Yonatan, dia memberikan hadiah kepada Daud yang berupa baju perang, pedang, ikat pinggang dan anak panah. Tentu saja Daud senang dengan hadiah-hadiah ini. Siapa yang pernah memberikan hadiah kepada temannya atau memberikan semangat doa ketika teman kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah atau sedih? Nah, tentu orang pernah melakukan hal ini. Nah, ada seorang sahabat yang bukan saja memberikan hadiah berupa materi, tetapi memberikan nyawanya. Siapa sahabat sejati itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya dengan mati di kayu salib untuk Injil, untuk anak-anak, untuk seisi dunia, sehingga semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi boleh beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya kepada kita semua, dia rela berkorban. Dia merupakan sahabat yang sejati. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dengan kita mengasihi teman kita, mengasihi sesama kita, orang tua, guru-guru kita, sahabat kita, dimanapun kita pergi dan berada. Kita menghibur mereka yang sakit, kita memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Demikian cerita Alkitab kita saat ini, kiranya membawa berkat dan sukacita, dan kita pun boleh pergi memberitakan kabar sukacita tentang Yesus yang adalah sahabat sejati yang sudah mengorbankan nyawanya, memberikan keselamatan bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sekarang kita akan belajar ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita ulangi sekali lagi. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayo kita mulai menghafal. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3.
memberikan persembahan syukur. Dan sambil kita memberi persembahan, kita angkat kidung pujian yang berkata, Nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sampai pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam serangkaian ibadah kami saat ini, kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami baca dan dengar, bahkan saksikan tadi Tuhan, itu tidak lalu dengan sia-sia, melainkan boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan tadi juga ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan itu agar boleh berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan para orang tua yang ada. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dalam kami menjalani setiap aktivitas di tiap-tiap hari. Dan jauhkan kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan biarlah apa yang menjadi harapan, cita-cita, bahkan kerinduan kami ke depan itu boleh tercapai seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Berkati mulai dari ketua sampai para anggota komisi yang ada. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu, agar mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati setiap program yang masih direncanakan maupun yang sementara dijalankan, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bergumul bersama dengan pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Berkatilah kami semua Tuhan, berkati setiap upaya, setiap usaha, baik dari pemerintah, para tenaga medis, bahkan kami sebagai masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan, agar kami boleh menjalankan kembali aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Mari Encik jemput kita bangkit berdiri dan kita menyanyi bersama lagu Sukacita Memancar Keluar.
kita tunduk sejenak, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ada dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai dan Enci percaya kita semua diberkati, dan mari kita bawa berkat itu untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tora akan membaca Alkitab dalam versi bahasa Manado, Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Yesus terperintah supaya baku-baku sayang. Ini itu kita perintah. Ngoni mesti baku sayang sama dengan kita sesayang pangoni. Tu sayang yang paling besar itu kalau orang siap mati supaya DP teman-teman boleh hidup. Kalau ngoni jo bikin itu kita perintah, ngoni itu memang kita pe teman. Kita nyanda bilang kalau ngoni ini budak. Lantaran kalau budak tahu apa tuh DP teman jadeki. Mal kalau kita bilang kalau ngoni ini kita pe teman. Lantaran kita kasih tahu pangoni supaya yang kita dengar dari pak kita pe Bapa. Amin. Shalom. Selamat sore. Adik-adik, demikian pesan Tuhan Yesus kepada kita semua bahwa orang harus saling mengasihi, baku-baku sayang, dan baku-baku baik. Baik pa teman, dan pa semua orang. Semoga persahabatan Daud dan Yonatan jadi contoh for torang semua. Amin. Halo adik-adik, demikian kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sudah bersukacita bersama di hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum menutup ibadah ini, Cici mau ingatkan, tetap lakukan gerakan 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak dan jauhi kerumunan. Yang keempat, makan makanan yang sehat, menjaga imun tubuh dan tetap berolahraga. Dan yang kelima, tetap memanjatkan doa kepada Tuhan. Caranya adalah salah satunya dengan rajin beribadah sekolah minggu. Sampai jumpa.